kita karena merasa nyaman, keceriaan udara segar, cuaca karena semalam hujan, sehingga pada pagi hari ini mungkin agak sedikit terlambat rekan-rekan kita. Baik, mari kita akan berdiri bersama, kita sambut mentari pagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan mengangkat kedua tangan kita. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, pemeliharaan sampai pada pagi hari ini. Itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka layaklah kalau kita pada pagi hari ini mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan kita menyerahkan segenap hati kita untuk menyembah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan
bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang sangat indah di dalam kehidupan kami, Allah yang selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Semenjak Engkau lanjut kami di dalam kandungan sampai detik ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kesusahan kami, di dalam segala sakit penyakit kami, Tuhan selalu melepaskan semuanya, sehingga kami beroleh hati yang begitu luar biasa dan sukacita, karena kasih-Mu indah di dalam kehidupan kami. Untuk itulah ya Bapa, layakkanlah kami pada pagi hari ini untuk datang bersujud di hadapan-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Engkau sucikan hati kami, Engkau sucikan pikiran kami, Engkau sucikan telinga kami, mulut kami, agar kami ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau, semua menjadi persembahan harum di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih kami serahkan seluruh hidup kami, hati kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Engkau berubah Tuhan sedemikian rupa lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia, tetapi kami memperoleh berkat sukacita daripada Tuhan. Kami memperoleh jamahan-Mu, kami memperoleh sukacita karena hadirat-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan akan berbicara di dalam hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Seluruh petugas yang ada Tuhan, kami bersyukur karena mereka semua Tuhan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan Yesus, Kau kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami, agar kami benar-benar Tuhan mentitik fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surga kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, yang mungkin saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena ada sesuatu hal. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau juga tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Engkau juga buat mereka sukacita dan damai sejahtera, seperti hal yang telah Engkau lakukan Tuhan pada pagi hari ini kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan dalam kuasa ibadah ini dari awal hingga akhir. Karena hanya di dalam satu nama yang indah di dalam kehidupan kita, dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kasih dalam Tuhan, penuh sukacita pada pagi hari ini. Apa kabar? Nah, ada yang Yesus luar biasa, ada yang mantap, ada yang amin. Ya, ini petanda bahwa di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan senantiasa penuh sukacita, ya, tidak ada beban apa-apa juga, karena Tuhan selalu memberkati kita dengan pujian yang sangat luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. So
Tuhan begitu luar biasa. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami kembali datang kepada-Mu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami persembahkan dalam kehidupan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya juga akan berkati zaman setiap anak-anak-Mu yang menggunakan tangannya Tuhan, dan berkat-Mu terus Engkau limpahkan, dan kitab langit-Mu Engkau bukakan, Engkau curahkan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila segala puji Tuhan, tapi dengan penuh sukacita kita melayani dengan baik dengan Tuhan, dan sekuat dan semampu kita memuliakan nama Tuhan, karena inilah yang menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kita juga hidup akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan memuliakan nama Tuhan untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Janji-Mu seperti fajar.
Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa telah mekar di dalam hati kami masing-masing, yang membuat kami boleh tampil bersinar dalam segala situasi dan kondisi. Itulah yang Tuhan diharapkan, bahwa orang-orang percaya semakin bersinar di dalam segala situasi dan kondisi, baik senang maupun susah, sakit maupun sehat, kekurangan maupun kelimpahan.
akan tetap merasakan sesuatu yang luar biasa karena Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami dengan pujian, dengan pelayanan musik, dengan pelayanan tamburin, pelayanan LCD, dan ASES telah menyambut kami. Dan sungguh kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ibadah seperti ini, lebih dari itu Engkau telah menyambut kami semua. Kami bangga Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percayakan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan juga akan didahului dengan pelantikan Kasubit Permata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan pelantikan Kasubit Permata. Karena itu dipersilakan Bapak Ariel Suhari bisa maju ke depan. Ya, Bapak dan Ibu telah banyak memperhatikan hambanya Bapak Ariel Suhari. Namun karena kesetiaannya dalam Permata dan kesetiaannya dalam pelayanan, maka pada pagi hari ini akan dilantik, didoakan untuk pelayanan beliau. Mohon Bapak Ariel bisa menghadap ke mimbar dan berada di tengah-tengah. Ya, Bapak Ariel Suhari sesuai dengan tanggal pelantikan pada hari ini, bulan 4 tanggal 25 April, dan diadakan di gereja ini tahun 2021. Berdasarkan ayat yang mengatakan engkau telah dipanggil untuk suatu tugas pelayanan. Karena itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungut-sungut. Filipi 2 ayat yang ke-14. Sebagaimana seorang hamba engkau layak disebut sebagai seorang pelayan, yaitu seorang yang melayani orang lain, yang berarti mengejar kemana saja orang yang dilayani itu pergi, dia harus mengejarnya dan selalu berada di sisinya. Wah, ini luar biasa. Siap untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Markus 10 ayat 43. Dalam event ini tepat pada event kebangkitan Tuhan 4 April 2021 pukul 7 pagi, engkau Bapak Ariel Suhari dilantik dan ditapis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui event ini engkau ditapis menjadi seorang kasubit permata atau persekutuan rumah tangga Jemaat Gereja Israel Masih Majapahit Semarang, periode 25 April, yaitu tanggal sekarang ini 2021 sampai 2025, sampai 25 April 2025. Ini masa pelayanannya. Jadi layani Tuhan sampai tuntas tas-tas. Karena itu silakan nanti para diaken, baik Ibu Diaken Istika Sari Santoso, Bapak Diaken Agung Sumartono, Bapak Diaken Agustinus Agung Sulistian, dipersilakan bisa mendampingi berdiri di belakang Bapak Ariel, dan Bapak Ariel diperkenankan untuk berduduk. Mari jemaat, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan.
sebuah pujian, aku berserah. Percayakan kau bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan itu kuatmu. Mari kita menyanyikan pujian, aku berserah. Aku berserah, aku berserah. Nyanyikan pujian ini, angkatlah tanganmu, arahkan kepada hambanya Bapak Ariel Suhan. Karena ketika kau mengangkat tangan dan Tuhan menyatakan urapannya, akan terjadi transfer of the spirit dari apa yang kupercayakan mengalir memberkati. Serahkan hambamu Bapak Ariel Suhan sebagai seorang pelayan yang melayani engkau, yang mendedikasikan hidupnya untuk suatu jabatan Kasubdit Permata. Beliau akan eksis di Permata dan menjangkau orang-orang yang tidak pernah berdoa bersama keluarga untuk datang ke gereja, ke tempat ini untuk berdoa. Urapi hamba-Mu Tuhan, teguhkan. Engkau baik. Hari ini, esok, dan yang akan datang, Roh Kudus turun ke atasmu, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau, dan engkau tampil bersinar. Dan oleh kemurahan Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan memimpin engkau, membimbing engkau, menuntun engkau, mengurapi engkau saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali untuk kedua kali. Amin. Berdirilah. Selamat. Silakan memberi ucapan selamat. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dan Pak Agung akan menandatangani piagam ini. Pak Ariel, silakan. Kita tepuk tangan yang meriah. Para diakan tetap mendampingi karena pelayanan ini adalah tidak bisa sendiri. Pelayanan yang menyertakan para hamba-hamba Tuhan, yaitu para diakan, para majelis. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.
Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa pelayanan itu sangat penting. Banyak orang bisa beribadah, tapi pengertian pelayanan biasanya disampaikan pada waktu ada pelantikan. Dan moga kiranya dengan penambahan tenaga di Permata ini, step by step jemaat dipulihkan. Amin, saudaraku. Apa sih Permata itu? Persekutuan rumah tangga. Jadi ada papa, mama, ada mantunya, ada cucunya. Cucu saya biasanya ikut. 1 minggu sekali, cuma Selasa jam 7 malam di tempat ini sampai 8:30 maksimal gitu ya. Jadi nggak terlalu malam. Lalu ada pemuda juga, ada pemudi. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan Permata setiap hari Selasa, promosi ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama sesuai dengan jadwal yang kita miliki untuk tema. Pada pagi hari ini tema berbicara tentang emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku tentunya sesuatu yang sangat berharga. Baik, kita akan membaca bersama dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Kitab Kisah Para Rasul pasal ketiga. Di situ dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau sembahyang itu biasanya jam berapa, tapi ini ternyata tercatat ada menjelang pukul 3 ya, pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Selanjutnya ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Amin, saudara. Ya, kita sedang berbicara bersama tentang emas dan perak tidak ada padaku. Apakah ini menjadi pernyataan kita sekarang? Kondisi kita sekarang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ternyata ya ada yang pakai anting, itu kan emas ya. Tapi tidak pernah pakai anting yang lain. Tapi kalau mungkin sekarang ini lebih banyak orang pakai yang imitasi, karena hebohnya para pejabat. Jadi daripada emasnya ketarik sana ketarik sini, lebih baik pakai apa, saudaraku? Yang imitasi saja. Kejahatan semakin memuncak pada hari-hari ini hanya karena emas dan perak. Dulu orang tidak terlalu berpikiran yang negatif kepada istilah atau sebutan emas dan perak. Semuanya biasa-biasa saja. Tapi sekarang, saudaraku, jangankan emas dan perak, orang lagi bekerja di rumah, ibu rumah tangga ini lagi siram-siram air, menyirami lingkungannya dan tanaman, datanglah beberapa orang.
tidak jambret mbaknya. Mereka datang masuk ke dalam rumah, menjarah semua yang ada, terutama keuangan yang berkaitan dengan perhiasan. Kejahatan semakin luar biasa. Kalau begitu kita sedang berbicara tentang sesuatu yang berharga pada pagi hari ini, yaitu emas dan perak. Orang kalau memiliki emas atau perak, paling tidak hatinya ayam. Tapi tidak dengan zaman saya dulu. Orang kalau punya beras ditaruh di pendaringan, pendaringan itu tempat penyimpanan beras, itu rasanya senang, puas, bangga. Soal nanti mau dimasak pakai lauk atau tidak, yang penting punya beras. Tahun 96 Semarang pernah menjadi kota yang terpuruk, saudara, oleh karena terjadinya krisis moneter. Akhirnya menjadi krisis total. Awalnya orang bingung, yang dicuri yang berharga itu bukan emas, bukan perak, bukan mobil, nggak ada harganya malah. Yang dicuri apa? Nasi, saudara. Kalau ada orang punya nasi di wakulnya, malam sudah disiapin dengan harapan besok sarapan sudah disediakan, tinggal lauknya aja gitu. Malam itu juga raib nasi sama tempatnya. Kalaupun pencurinya tertangkap, mereka bangga ditangkap walaupun diajar hanya karena sesuap nasi. Tetangga saya di Kampung Muardi itu waktu seorang bapak tidak menanam apa-apa. Yang ditanam itu pisang sama singkong. Sore begini sudah ngomong sama lingkungan, saya mau besok pagi-pagi mau saya ambil semua, saya jual. Sebagian untuk makan. Pisang sudah siap. Sore, saudara, menjelang pagi, dia datang lagi melihat di kebunnya, kan dekat sama rumahnya. Itu tanaman singkong sudah tinggal batang-batangnya saja. Pisang belum matang, saudara, sudah tua, habis. Nggak tahu bagaimana secepat itu. Krisis moneter menjadi kristal sangat luar biasa. Tapi setelah sudah biasa-biasa aja mereka, karena memang mau tidak mau ya harus bekerja. Beras sekarang mahal, dari waktu itu cuma 800 menjadi sekian, sekarang sudah 1 kilo berapa? Ya kan, 10.000, 11.000, 12.000 dan seterusnya. Sudah biasa aja, karena sudah terbiasa dengan pengalaman krisis moneter. Demikian juga yang dikatakan dengan barang berharga. Pada hari-hari ini orang ketakutan karena orang tidak bisa bekerja. Pekerjaan yang paling hebat itu, saudara, pekerjaan yang paling hebat adalah jambret. Paling ditakutin. Jadi kalau orang sudah kepepet, sang penjambret mengeluarkan senjata pamungkas. Apapun yang terjadi, tidak peduli itu siapa. Dan yang kedua, saudara, yang paling berharga itu adalah keluarga. Keluarga pada hari-hari ini menjadi rebutan masyarakat umum. Keluarga bisa dihabisin karena masalah cemburu. Keluarga bisa dihabisin karena masalah harta. Itulah lambang emas dan perak. Berapa mahal istrimu? Kalau ditanya, oh mahal sekali karena melebihi dari apa yang aku rasakan, kasih sayangku. Tapi seorang lelaki yang umur 21 tahun menghabisin 2 wanita sekaligus berbeda tempat. Hanya karena apa? Dia butuh sesuatu yang berharga.
setelah dicabulin, setelah dipersetubuhi, saudara, barang-barang diambil dan digorok. Bukan hanya digorok, berikan tusukan-tusukan tanda cinta kasihnya. Entah lelaki itu setelah ketangkap biasa-biasa aja di jalan, kayak tidak bersalah. Karena itu kita harus hati-hati pada hari ini. Kalau kenal seseorang, ini khususnya kalau muda, dimaafkan tidak menyinggung tapi menginformasikan. Jagalah dirimu, apalagi kalau kenalnya lewat WA. Kalau kenal lewat Facebookan, belum tentu tahu siapa dan bagaimana keadaannya, saudara. Sekarang kan memang zamannya zaman ini, zaman Facebookan, zaman WA. Hati-hatilah dengan janji-janji itu, karena kita belum kenal, belum ada tatap muka, belum ada pertemuan 1-2 kali dan seterusnya. Minimal pertemuan itu menjadi suatu tolak ukur, saudara. Kalau mau kenal 1 bulan, 2 bulan, ya jangan terlalu cepat berjanji. Yang saya tahu itu kenal 1 bulan, boncengan naik sepeda motor sudah nyabuk. Tahu maksudnya nyabuk, merangkul, saudara. Hati-hati dengan itu. Karena ternyata di balik itu semua hanya iming-iming belaka dan kejahatan luar biasa, bersimbolkan emas dan perak. Lelaki yang sakit ini sejak lahirnya. Jadi kalau mau dibawa ke dokter agak susah, saudara. Karena lahir dalam keadaan seperti itu, ya mungkin belum tahu orang tuanya, tapi dalam perkembangan ternyata dia lumpuh. Dan bertahun-tahun dia hanya membutuhkan orang yang mengusung, dibawa, ditaruh di depan pintu masuk ke bait Allah. Harapannya setiap orang yang lewat, orang bisa berbelas kasihan. Ya kan, saudara? Tapi zaman ini jadi modus. Orang nggak apa-apa kakinya dibungkus dengan kain, lalu dikasih idiom, kasih obat merah atau apa, sampai terkesan bahwa itu ada luka di dalam. Terus jalannya miring-miring dengan maksud mendatangkan belas kasihan. Saya tiap kali keluar dari kampung saya, ini dulu disebut jalannya itu Gang Balok, gitu ya. Karena memang dulu di sebelah kanan kiri banyak orang yang pengusaha kayu, jadi disebut gangnya itu Gang Balok. Walaupun nama jalannya Muardi Timur Raya, tapi disebut Gang Balok. Itu kalau pagi sekitar jam 4:30, kalau saya berangkat pagi ke gereja 4:30, itu modus orang sudah di situ. Modus peminta sedekah, dia tiduran di situ, blosot kayak orang tidak makan 10 bulan. Karena orang lalu-lalang di situ. Saya juga sempat tanya pada Pak RW, karena RW-nya sama, RW 5. Jadi saya tanya, Pak RW, itu kok tiap pagi kalau saya pas lewat situ, kok orang itu mesti di situ ya? Kadang dia sendiri sama anak kecil, kadang dia sama suaminya, itu apa tidak diingatkan? Sudah Pak, memang itu modus. Loh, dapat. Modusnya agar mereka dapat belas kasihan. Terus yang di jalan-jalan, kalau Bapak lihat di Supriyadi, ya Bapak Ibu, itu ada mbak-mbak, ya maklum ya namanya mbak, mungkin cara yang terbaik itulah. Jadi harapannya mendapat sesuatu yang berharga. Di depan Alfamart, Indomart, mesti ada orang yang duduk lonjor, padahal nggak sakit. Nanti kalau dilihat, begitu mata kita memandang langsung ceret, mungkin coba
Hati-hati dengan matamu. Begitu mata memandang langsung tangan jerat. Loh, kita bukan tidak mau memberi, saudara. Saya itu sampai menyediakan uang recehan itu banyak. Tapi tiap kali racet itu rasa itu berpikir begini. Lalu duit recehannya apa yang dicerat gitu. Ini jadi pergumulan, saudara. Di perempatan begitu, di pinggir toko-toko juga begitu. Ini modusnya. Zaman ini ada terjadi zaman yang generasi yang macam-macam. Ada di satu sisi disebut generasi milenial, ya. Harapannya anak muda tampil bersinar. Amin, saudaraku. Zamannya zaman komputer sekarang. Wah, cepat anak-anak kecil-kecil itu kan sekarang sekolahnya pakai online, ya. Jadi mereka harus belajar itu mengkoperasikan gadgetnya supaya bisa tahu menjawab dan sebagainya. Tangga saya juga gitu, siang pagi malam tuh lihat itu sambil nulis karena ingin menjadi orang yang berhasil. Tapi di satu lagi, di sisi yang lain lagi ada generasi orang yang kayak gini nih, generasi modus. Saya sebut aja generasi modus. Menampilkan diri semelas mungkin yang mendatangkan belas kasihan. Generasi yang lain ada lagi, generasi yang tampil bersinar, bukan generasi milenial tapi generasi yang tampil bersinar. Mana saudaraku, tampilannya itu wow. Karena yang ingin ditunjukkan apa? Yang berharga. Tapi dia tak tahu di balik itu semua. Karena ada pihak orang-orang yang berbuat jahat itu sudah siap untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Ada generasi laki yang lain sama, munculnya berbeda-beda, tapi banyak dari generasi. Nah, pada pagi hari ini kita kembali kepada lelaki yang tidak bisa berjalan, tidak ada harapan. Kalau sekarang kita dibilang aku nggak bisa kerja, ternyata kita bisa kerja semua loh. Itu tadi ya, generasi kelompok-kelompok itu bisa bekerja semua. Jadi nggak ada alasan nggak bisa bekerja. Benar, saudaraku. Ada kelompok pedagang dan sebagainya. Nah, ini kembali kepada laki-laki ini. Memang dia nggak bisa berbuat apa-apa, hanya punya modal meminta sedekah. Tapi yang dimintain sedekah ini adalah orang-orang yang juga tidak punya modal. Wow, karena ini repot, saudara. Pandangannya kepada Petrus, tapi Petrus tidak punya modal. Harapannya kepada Petrus, tapi Petrus mejen. Petrus juga mengalami kesulitan karena menjadi orang percaya waktu itu tidak bekerja, ditinggalkan pekerjaannya, saudara. Jadi akhirnya dia harus kembali kepada pengharapan melayani jiwa-jiwa itu. Jadi nggak bisa memberi apa-apa. Kalaupun dia bisa makan bersama dengan rekan sejawat dalam pelayanan itu, mungkin rekan-rekan yang lain yang menjamunya. Tapi Petrus no income. Karena itu dia ngomong waktu menatap wajahnya, jerat, gitu kan, saudara, tangannya. Atau mungkin ngomong, berikanlah aku sedekah. Petrus langsung menjawab, padaku tidak ada yang berharga, padaku tidak ada emas dan perak. Kau melihat aku berjaya, kau melihat aku kelihatan sehat, keker, masuk bait Allah ini, tapi aku tidak punya seperti yang kau harapkan. Jadi aku tidak bisa memberikan kamu apa-apa. Tapi yang aku berikan kepada kamu lebih dari itu. Apa, saudara? Mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Dan ini orang sudah banyak kali tidak berpikir tentang mujizat. Mujizat itu kan dulu orang berkata begitu. Sekarang gak ada, siapa bilang? Mujizat itu sampai hari ini masih ada dan masih akan ada dan tidak pernah akan habis, karena kuasa mujizatnya
ada pada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Amin, saudara. Percayalah. Banyak kali saya mengalami mujizat dan orang berkata, oh ya, lah kan Pak Pendeta. Tidak, mujizat itu tidak ada hubungannya hanya dengan pendeta. Tapi yang percaya akan mengalami mujizat itu. Satu kali, saudara, saya akan berangkat ke Banyumanik, rapat hari Senin itu waktu. Saya lihat motor, bensinnya kemarin ada, saya ini kan bensinnya kemarin ada, sekarang kok tidak ada. Padahal nanti jam 10 ya, jam 10 itu saya harus sudah di Banyumanik karena ada pastoral counseling pelantikan pendeta muda menjadi pendeta sekaligus gembala jemaat Elang Raya. Jadi saya sebagai pengurus harus hadir, turut mempastoral, turut memberikan wejangan, menitipkan sesuatu yang berharga. Besok kalau menjadi gembala begini. Nah, tapi sebelum berangkat kosong. Bensinnya saya cek tidak ada, tak acak-acak juga bunyinya nggak seperti kalau ada. Saya buka, saya beginikan, jari saya adalah jari pembuktian. Loh, kok kering? Apa bocor? Saya hanya berdoa, Tuhan, apa saya tak menurut teman saya ya dari Kuripan supaya mampir, supaya saya bisa ikut ke sana. Begitu saya bel yang dari Kuripan